Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Nah kali ini guys, aku akan menyampaikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Biar kamu gak lupa, aku tulisin dulu ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi. Yang kedua, gak kalah penting guys, yaitu beribadah. Lalu yang ketiga, yaitu berolahraga. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Yang kelima, gemar belajar. Yang keenam guys, yaitu bermasyarakat. Yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu tidur cepat. Sekarang kita bahas satu-satu guys. Perhatikan ya. Yang pertama ada bangun pagi. Bangun pagi ini itu penting banget guys, karena itu melatih disiplin dan memulai hari dengan energi yang positif. Terus bangunnya jam berapa? Ya sebelum sholat subuh kita melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu. Yang kedua guys, ada beribadah. Kalian bisa sholat di masjid, lalu mengaji. Setelah mengaji dilanjutkan dengan menambah hafalan Al-Quran. Pokoknya semua kegiatan yang berhubungan dengan ibadah. Karena guys, jin dan manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah. Sekali lagi nih ya, hanya untuk beribadah. Paham kan? Kemudian yang ketiga guys, berolahraga. Kamu itu harus olahraga setiap hari. Gimana sih olahraganya? Ya bisa jogging, bisa ngepel rumah, nyapu halaman, menimba, atau nih ya bisa juga mijitin ayah kalian yang lagi kecapean. Itu juga termasuk olahraga loh. Bukan hanya sehat yang kalian dapatkan, tapi kalian juga bisa dapat fulus. Yang keempat, makan sehat dan bergizi kalau ada. Kenapa aku bilang kalau ada? Ya karena kebanyakan dari kita itu nggak ada guys. Ngarepin makan bergizi gratis dari pemerintah. Hah, udahlah, nggak usah halu. Yang kelima, gemar belajar. Di rumah belajar, di sekolah belajar, di pasar belajar, di semua tempat kita belajar. Males. Apa? Apa kamu bilang? Males? Ya ampun, belum pinter aja udah males. Nanti gimana ya kalau jadi pejabat? Masa waktu ditanyain plonga-plongo doang? Ya nggak tahu, tanya saya. Yang keenam, bermasyarakat. Gotong royong, kerja bakti, tolong menolong. Waliman. Apa? Walimahan? Loh, berarti ada hubungannya dong sama yang nomor 4. Jadi nggak usah nunggu MBG dari pemerintah. Paham ya dek ya? Yang ketujuh, tidur cepat. Dari waliman tadi. Loh, kok walimahan lagi sih? Tapi bener loh guys, habis dari walimahan kita dapat makanan sehat dan bergizi. Nah, makanan itu bisa membuat kita tidur lebih cepat dan tidak kelaparan. Emang ya, tetangga kita itu lebih peka dari pemerintah. Udah ya, gitu aja ya. Kalau ada walimahan, ajak aku dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga semuanya jumpa lagi sama Pak Nur dan Syiril. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bahaya HP ya. HP itu kalau dipakai dengan bijaksana itu tentunya akan bermanfaat. Tetapi kalau kita tidak tidak menggunakannya dengan benar, itu nanti akan mendapatkan akibat yang negatif. Oke, ini kita bahas satu-satu ya, dampak terhadap fisik kita ya. Itu kalau kita terlalu lama untuk menggunakan HP. Gimana Del? Oke, kalau dampak fisik ya, yang pertama itu ada gangguan tidur. Jadi cahaya biru dari layar HP itu dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang mengatur siklus tidur sehingga menyebabkan sulit tidur atau insomnia. Oke. Iya, insomnia. Jadi gini loh, kita ini kan tidur ini kan memang kemarin kan sudah dibahas ya. Tidur itu harus cukup. Kalau nggak cukup itu nanti berbahaya juga gitu kan. Nah, ini kalau kita terlalu lama untuk menggunakan HP,
terutama untuk hal-hal yang tidak perlu ya, tidak penting ya, itu kan juga akan menyebabkan sulit tidur gitu loh Iya. ya. Kamu pernah nggak sih bermain HP sampai sulit tidur gitu? Kalau aku sendiri sih alhamdulillah belum pernah ya Pak ya. Jadi aku itu walaupun main HP, tidur itu tetap teratur Pak. Karena kalau misal aku nggak tidur ya, pasti kan besok paginya kan ngantuk ya. Jadi aku nggak bisa sekolah, sedangkan aku kalau berangkat sekolah kan selalu pagi. Jadi aku membatasi HP ku apalagi kalau malam. Oke. Yang banyak terjadi itu kan manusia dikendalikan oleh HP, Ril, ya? Bukan manusia yang mengendalikan HP. Nah, kita itu seharusnya seperti Cyril ini, walaupun bermain HP, tetapi juga harus dikendalikan gitu loh ya. Ojo mentang-mentang gak ono sing nyeneni, mentang-mentang HP ini dewe, paketan ini dewe, wifi ini dewe, terus kita seenaknya sendiri, itu jangan, karena itu sangat berdampak negatif. Kemudian yang kedua nih, dampak terhadap fisik kita. Yang kedua itu ada masalah mata. Jadi terlalu lama menatap layar HP itu dapat menyebabkan mata kering, iritasi dan bahkan penurunan penglihatan. Kayak gitu. Oke, ini jangan-jangan kamu pakai kacamata ini juga dampak Enggak dari dong, Pak. HP nih. Enggak dong Pak. Kalau aku tuh enggak Pak, karena ini kan minus itu kan bisa dari keturunan juga ya Pak ya. Nah kebetulan mamaku itu dulu minusnya lumayan tinggi, terus ayahku juga ada minus walaupun gak setinggi mamaku. Jadi aku minus ya, akhirnya aku tuh pakai kacamata dari kelas 2 SD. Oke, berarti mamamu ini juga minus ya? Lili? Iya, Juga tapi pakai kacamata? tapi mamaku udah lasik Pak, jadi udah bebas kacamata. Lasik itu apa? Lasik itu metode buat ngehilangin minus Pak. Oke, jadi mamamu itu juga bekerja di rumah sakit mata itu ya? Iya. Di mana itu, Lil? Mamaku kerja di rumah sakit mata Undaan. Oke, kemudian apa? Beliaunya pernah cerita tentang penyakit mata yang terbaru ini apa? Misalnya katarak atau apa? Oh. Yang banyak diderita oleh masyarakat itu. Oke, kalau yang banyak diderita tuh biasanya, ini setauku ya Pak, mama kan jarang cerita ya, tapi aku juga pernah nanya gitu, ini seingatku. Jadi kalau yang sekarang tuh yang jelas ya mata minus, apalagi di anak-anak remaja itu banyak banget. Terus ada katarak di usia tua. Terus kalau misal yang mata minus itu Pak, saking banyaknya ya, kan mamaku kerja juga di bagian lasik ya Pak ya, yang buat ngilangin mata minus. Dan itu tuh kebanyakan Pak, yang datang itu remaja-remaja yang mau daftar kayak abdi negara, kayak gitu. Jadi mereka mau menghilangkan minus untuk menjadi abdi negara. Oke, Erik, sebenarnya mata minus itu sebenarnya apa sih yang dirasakan? Kamu kan minus ya ini. Ini gimana? Apakah tidak bisa melihat jarak jauh atau gimana sih ini? Oke. Kalau aku kan minus sama silinder ya Pak ya. Minus itu kan rabun jauh. Jadi penglihatannya itu kalau melihat yang jauh itu buram, dan tingkat keburamannya itu tuh tergantung minus berapa. Dan kalau silinder itu tuh kalau melihat sesuatu itu berbayang. Jadi kalau misal aku minus sama silinder ya melihatnya buram terus berbayang kayak gitu. Oke, tapi kalau melihat uang jarak jauh gitu kelihatan nggak itu? Jelas nggak? Kalau melihat uang ya Pak ya, kayaknya ini semuanya ya Pak. Kayak semua manusia di bumi ini kalau minus ya, seminus apapun kalau melihat uang kayaknya jelas tuh. Iya, memang uang ini memang segala-galanya sekarang ini ya. Jadi walaupun bahkan bukan hanya orang yang minus, bukan hanya orang yang silinder ya, tapi orang yang buta pun itu juga bisa merasakan gitu loh kan. Pak Nur itu pernah bonceng orang buta ya. Kemudian dia itu kan membayar ongkosnya kan. Terus kemudian itu mengeluarkan uang. Dia itu tahu mana yang 10.000, mana yang 5.000, mana yang 2.000, dan memberikannya ke Pak Nur itu pas gitu loh. Itu artinya yang namanya uang itu semua orang tahu gitu loh. Bahkan orang gila pun itu tahu gitu loh. Iya. Iya. Oke, jadi itu dampak fisik yang kedua nih. Jadi menggunakan HP secara berlebihan itu akan mengakibatkan
mengakibatkan masalah mata. Oke. Ada lagi Ril, Ada lagi dong. mata pencaharian Ril, itu juga mempengaruhi itu ya. Iya. Oke Ril, yang ketiga dampak fisiknya. Yang ketiga itu ada nyeri otot. Kan kalau postur tubuh yang buruk saat menggunakan HP seperti berduduk terlalu lama dapat menyebabkan nyeri leher, bahu dan punggung serta sindrom carpal tunnel. Oh iya. Ada orang itu yang menggunakan HP itu bungkuk gini Ril, ya? Iya. Bungkuk gini, terus singitan di bawah meja, gitu kan? Ada. Itu kalau terlalu lama juga menyebabkan nyeri otot. Kalau di dalam bahasa Indonesianya itu apa namanya ya? Apa nyeri otot? Keseleo, nyeri otot. Oh, jarum. Oh, jarum. Itu bahasa Jawa. Iya, itu bahasa Jawa itu. Kemudian ada juga dampak fisik. Ini soal radiasinya, Ril. Jadi HP itu kan punya radiasi ya. Ya. Nah, ini seperti apa nih, Ril? Oke. Radiasi HP itu memancarkan radiasi elektromagnetik yang meskipun belum terbukti secara meyakinkan menyebabkan kanker, dikhawatirkan dapat berdampak negatif pada kesehatan, terutama pada anak-anak dan wanita hamil. Oke, jadi menyebabkan kanker ya. Ini meskipun belum terbukti, gitu ya, belum terbukti dan meyakinkan gitu kan. Tetapi juga menyebabkan kanker itu yang benar. Kanker itu kan singkatan Ril ya. Ya. Apa Ril? Apa? Kantong kering. Nah, ini kalau semakin lama ini wis nyeri otot, masalah mata, kayak isok turu kan begitu Ril ya. Iya. Kadang-kadang ada yang stres, itu kan di beberapa sosmed itu kan baru baca stres dan matanya ini keluar Ril. Jadi bola matanya ini mendelu gitu ya, agak keluar gitu ya. Jadi nggak rata seperti gini tapi mendelu seperti itu. Itu artinya apa? Bikin kantong kering. Karena apa? Untuk berobat. Kan begitu Ril? Iya. Pinter banget Pak Nuril ya, menghubung-hubungkan itu. Oke, kemudian dampak fisik ya ketika kita main HP berlebihan ini Ril. Apa ini Ril? Oke, itu ada panas berlebihan. Penggunaan HP yang intensif dapat menyebabkan perangkat itu menjadi panas, yang berpotensi itu merusak ke komponen internal dan bahkan menyebabkan kebakaran kayak gitu, Pak. Oke, ini mungkin untuk HP-HP yang standar ya, seperti HP-nya Pak Nur itu. Tapi enggak sih, HP-nya Pak Nur ini kalau dinyalakan berlebihan itu enggak masalah itu. Nah, ini HP-nya Pak Nur ya, Oppo Reno 3 ya. Dapat indra. Ini satu hari satu malam nggak tidur, ini kuat dan ini sudah berapa tahun ini ya. Nah, mungkin ini bagi yang HP-nya itu di bawahnya Oppo Reno 3 seperti HP-nya Cyril ini apa Ril? Apa sih? HP-mu apa Ril? Oppo. Oppo juga ya? Oh, kalau Oppo kuat Ril, kalau Oppo bagus itu ya. Selain Oppo itu biasanya akan menyebabkan kerusakan pada HP ya, ini ya, menyebabkan kebakaran gitu. Oke, kemudian itu tadi kan dampak fisik ya Ril ya, dampak terhadap fisik kita. Nah, ini ada dampak mental. Nah, ini perlu kamu jelaskan ini Ril, apa Ril? Oke, kalau dampak mental itu ada yang ini kayaknya hampir semuanya tahu ya Pak ya. Itu ada kecanduan. Jadi penggunaan HP yang berlebihan itu dapat menyebabkan kecanduan di mana seseorang merasa sulit mengendalikan penggunaan dan mengalami gejala penarikan saat tidak menggunakan. Oh iya. Jadi dia itu merasa ada yang kurang dunianya itu ya. Kalau enggak bermain HP seperti itu. Biasanya orang seperti ini biasanya nggak bisa hidup dengan sendiri gitu ya. Mesti harus mencari keramaian atau apa gitu loh ya. Karena ya memang begitu. Itu namanya dampak negatif ya. Seharusnya kalau orang normal itu ada HP nggak ada HP ya nggak masalah, biasa aja gitu loh ya. Oke, gangguan mental yang kedua Ril. Ada gangguan konsentrasi. Notifikasi dan gangguan dari HP itu dapat mengganggu fokus dan konsentrasi saat belajar atau bekerja. Ini tuh balik lagi ke kecanduan, Mbak. Jadi karena kita kecanduan HP yang biasanya ada notifikasi kayak gitu-gitu, itu tuh
kita dapat terganggu, apalagi kalau kita lagi berkegiatan, entah lagi makan, belajar, kerja, itu pasti keganggu karena kita sudah kecanduan. Oke, ada loh yang mau makan itu harus ada HP loh. HP-nya itu ditaruh di holder gitu kan. Nah. Kemudian tik sambil makan gitu loh. Ini apa-apaan gitu loh ya. Serasa makanannya itu serasa nggak menikmati, tapi dia itu malah fokusnya kepada HP-nya itu gitu loh ya. Iya. Kemudian untuk belajar juga. Nah kalau untuk belajar nggak apa-apa sebenarnya Lil. Nah, kamu pernah nggak sih belajar menggunakan alat bantu HP ini Lil? Kalau aku pernah Pak, apalagi kalau misal aku belajarnya itu lagi nggak les atau buat ujian, itu tuh aku biasanya pakai HP, pakai AI. Jadi aku tuh minta kayak penjelasannya, enggak sih, aku penjelasannya itu ambil dari buku. Terus aku tuh minta, biasanya aku catat, habis itu dari catatan itu aku minta tolong ke AI itu buat bikin soal-soal Pak. Jadi aku ngerjain soal-soal itu. Oke. Nah ini sudah terbuka ini ya. Contoh AI ini ya. Nah ini kamu mau bertanya apa? Ini bisa memang AI ini sangat membantu ya. Ya. Apakah dia bisa mengerjakan matematika? Misalnya 19 kali 5 misalnya. Coba kamu ketik gitu. Ya ini kita mencoba supaya kita tahu juga ya kegunaan HP itu, kegunaan 19 kali. Ya kali ini. Oh, iya, Nah, kali 5 sama dengan. Nah, ini apa? Loh, bisa, langsung bisa. Iya. Kemudian coba sekarang nih, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sekarang. Nah, apakah dia tahu? Ya memang kalau alat seperti ini digunakan dengan bijak ya, ini pasti Salah. Bentar, sorry. berguna, ya pasti bermanfaat. Tetapi kalau salah menggunakan Kenapa AI ini, Indonesia? Kenapa nggak Paris? nggak Prancis? apa-apa. Presiden ini kan mengetes dulu ini kan ya, Indonesia saat ini. Oke, thread Jauh. dalam hitungan 3 detik, ya 3 detik sudah bisa menemukan. Ya. Nah, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kemudian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Mereka resmi dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Waduh, lengkap ini ya. Iya. Ya kamu bawa ke sini aja. Nah, kita akan mencoba lagi nih ya. Kita menggunakan AI. Kita menggunakan dengan tepat ya. Min 3. Min 3 Ya, min 3 kali ya. kali itu 19. nggak bisa Pak. Ntar. Ya bisa. Aku yang nggak bisa ngetiknya, sorry. Kali 19. Kali 19. Iya, kali 19 sama dengan min 57. Wah, ini luar biasa ini. Memang ini bermanfaat sekali kalau digunakan untuk belajar gitu ya. Oke, kemudian masalah dampak mental berikutnya, Ril. Ini ada masalah kesehatan mental, Ril. Ya, coba jelaskan ini, Ril. Oke. Penggunaan HP yang berlebihan itu dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan juga stres. Oke, lanjut berikutnya, Ril. Berikutnya ada berkurangnya interaksi sosial. Terlalu fokus pada HP itu dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung yang dapat berdampak negatif pada perkembangan sosial dan emosional terutama pada anak-anak. Oke. Ya, ini kalau misalnya itu mengurangi kontak sosial ini ya. Ini kan bukan hanya bermasyarakat saja, tetapi di dalam keluarga pun juga ada yang seperti itu. Iya. Di dalam keluarga itu ada seorang ayah yang minta tolong kepada anaknya untuk diambilkan air putih gitu ya. Itu melalui chat, Ril. Nggak bertemu langsung karena anaknya di dalam kamar, ayahnya di ruang tamu gitu loh ya. Tolong diambilkan air putih. Itu pakai chat itu sekarang sudah seperti itu. Itu walaupun bisa gitu kan. Tapi kan yang namanya interaksi sosial, kemudian interaksi antara anak dan ayah, anak dengan ibu dan saudara-saudara, ini kan juga perlu, Rin. Iya. Nggak bisa tergantikan sama
teknologi kan begitu kan. Yang nah ini Ril, apa ini Ril? Waduh luar biasa ini ya. Oke Ril, jadi apa pesan-pesanmu Ril kepada teman-teman atau mobile lovers yang kecanduan HP ya dan beranggapan bahwa kalau nggak ada HP itu kayaknya dia nggak bisa hidup. Ini apa pesan-pesanmu Ril? Oke, pesanku adalah jangan terlalu kecanduan pada HP. Jadi batasi waktu dalam menggunakan HP agar tidak kecanduan dan kalian tuh harus bersosialisasi begitu Pak. Jadi karena HP itu tidak baik, kalian dapat mendapat masalah kesehatan mental dan masalah gangguan fisik. Jadi kalian harus menggunakan HP. Gunakan HP jika perlu saja untuk belajar. Oke. Dan pesan dari Pak Nur ya, karena HP itu juga bisa menyebabkan gangguan mental gitu kan, maka bijaksanalah memakai HP. Gunakanlah dalam hal-hal yang penting saja ya. Jangan sampai nanti pakai HP ini untuk hal-hal yang tidak penting itu sehingga mengakibatkan mentalmu terganggu, alias gila, alias stres, alias gendeng gitu ya. Kan juga gimana ya main HP untuk menyenangkan hati, untuk seharusnya untuk hal yang bermanfaat kok tambah menyebabkan gila. Ini kan berarti yang salah orangnya, bukan alatnya, bukan HP-nya, seperti itu. Oke, moga-moga semuanya sampai di sini dulu jumpa kita ya. Ini walaupun ini tidak ada alat perekamnya nih ya. Ya. Dan ini gambarnya agak hitam-hitam karena Saramonic-nya itu kehabisan baterai ya, tetapi tidak apa-apa, tetap semangat, tetap bermanfaat, tetap menginspirasi, dan kita akan jumpa lagi besok pada waktu dan gelombang yang sama. Tetap stay tune di 105,1 Mugarul Radio, kreatif, inovatif, dan pastinya sangat inspiratif. Akhirnya saya Pak Nur dan Syiril mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.